Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 8 di kelas B dengan mata kuliah Analisa Farmasi dengan judul besar di sini yaitu Fase Diam GC dan SFC. Dengan dosen pengampu yaitu Prof. Dr. Renat Rinaldi Idros SSI. Kami membuat PPT ini pada tanggal 16 Mei 2023. Baik, ini adalah anggota tim dari kelompok 8. Yang pertama itu ada Raihanul Khairi, kemudian ada saya sendiri Maisarah, dan ada Nur Ashikin Syakila. Nah, outline atau topik yang akan dibahas pada PPT kali ini yaitu definisi dari gas kromatografi, klasifikasi fase diam dan pada kromatografi, kemudian ada fase diam dalam gas kromatografi dan syarat-syarat fase diam itu apa saja, kemudian ada instrumen dan komponen alatnya, ada pengertian dari SVC, ada kelebihan dan kelemahan dari SVC, dan komponen-komponen dari si SVC. Nah, pertama kita tahu dulu ya pengenalan tentang gas kromatografi. Nah, kromatografi itu dapat diartikan sebagai sebuah metode atau teknik pemisahan molekul yang berdasarkan perbedaan pola pergerakan. Dan dalam proses mempelajari kromatografi, kita itu dapat menemukan istilah-istilah seperti fase gerak, fase diam, kolom, dan lainnya. Dapat disimpulkan pula bahwa gas kromatografi itu adalah suatu teknik pemisahan dengan bantuan media gas. Kalau misalnya ada penemuan sejarah dulu di tahun 1941 itu dari makalah Martin dan Sainz itu pernah menyatakan fase gerak itu tidak harus cair tetapi dia dapat berupa dengan uap gitu. Kemudian ini ada tahun 1950 di mana Martin dan A.T. James berhasil memperkenalkan bahwa kromatografi partisi cair gas itu dalam pertemuan biochemical society. Nah, kemudian di sini ada gas kromatografi yang merupakan teknik pemisahan di mana solut yang mudah menguap atau dia stabil terhadap panas. Kemudian dia berpindah melalui kolom yang mengandung fase diam dengan suatu kecepatan tertentu. Dan pada umumnya solut itu akan terelusi berdasarkan pada peningkatan titik didihnya, kecuali jika ada interaksi khusus ya antara solut dengan fase diam. Dan pemisahan pada gizi pun itu didasarkan pada si titik didih suatu senyawa yang dikurangi dengan semua interaksi yang mungkin terjadi antara si solut dengan si fase diam. Dan fase gerak yang berupa gas itu akan mengilusi solut dari ujung kolom lalu menghantarkannya ke detektor. Penggunaan suhu yang meningkat biasanya itu pada kisaran 50 sampai 350 derajat ya teman-teman, di mana dia itu juga bertujuan untuk menjamin bahwasanya itu solut menguap sehingga akan cepat terelusi. Baik, slide selanjutnya akan dijelaskan oleh Raihanul Khairi. Kepada Raihanul Khairi, dipersilahkan. Baik, terima kasih kepada moderator. Selanjutnya kita masuk ke klasifikasi kromatografi. Jadi, di sini dapat kita lihat fase diam berada pada gas, fase diam merupakan kolom dan fase geraknya merupakan gas ada pada tipe GC dengan proses absorpsi dan partisi. Next. Nah, ini klasifikasi kromatografi menurut tipe proses tadi, yaitu kromatografi absorpsi dan partisi. Jadi, kromatografi absorpsi itu fase diam merupakan solid, di mana analit diabsorpsi, dan fase geraknya merupakan gas ataupun cair. Proses distribusi analit melalui proses absorpsi desorpsi antara dua fase tersebut. Nah, kemudian kromatografi partisi. Sama seperti kromatografi absorpsi, dia fase diam, tapi fase diamnya ini merupakan cairan. Jika diabsorpsi tadi kan fase diamnya merupakan solid, di partisi fase diamnya merupakan cair yang diisi pada jaringan padat. Nah, kemudian fase geraknya sama seperti diabsorpsi merupakan gas atau cairan. Next. Fase diam atau stationary phase. Jadi, fase diam pada kromatografi gas berupa kolom atau berada pada kolom yang merupakan tempat terjadinya pemisahan dari komponen senyawa. Biasanya berupa padat pada proses absorpsi dan cair pada proses partisi. Nah, berikut ada beberapa syarat-syarat fase diam. Yang pertama inert, yaitu dia tidak bereaksi dengan sampel maupun dengan fase gerak. Soalnya bersifat volatil atau tidak mudah menguap, stabil secara termal, tersedia dalam bentuk tunggal. Next.
Nah, ini merupakan alat dari kromatografi gas. Pertama ada carrier gas atau gas pembawa, kemudian ada flow controller atau pengatur aliran, ada injector port tempat injeksi, ada kolom, kemudian ada detektor dan recorder. Berikut merupakan penjelasan tentang komponen-komponen instrumentasi pada kromatografi gas. Yaitu yang pertama ada gas pengangkut atau carrier tadi. Merupakan fase gerak. Nah, gas pengangkut ini ditempatkan pada tabung silinder bertekanan tinggi dengan tekanan sebesar 150 atm. Adapun persyaratan yang harus dipenuhi oleh fase gerak atau oleh gas pengangkut ini yaitu inert. Dia tidak boleh bereaksi dengan sampel atau dengan cuplikan pelarut dan material dari kolom. Selanjutnya, murni dan mudah diperoleh serta murah. Yang ketiga itu ada sesuai dan cocok untuk detektor dan harus memenuhi difusi gas. Yang kedua itu ada pengatur aliran atau flow controller. Nah, pengatur aliran atau pengatur tekanan ini disebut juga dengan pengaturan atau pengurangan Drager. Suhu dalam kolom itu dia harus tetap supaya aliran gas yang masuk ke dalam kolom juga tetap. Sehingga komponen akan dialusi pada waktu yang tetap yang disebut dengan waktu retensi. Karena itu kita membutuhkan pengaturan aliran di komponen kromatografi gas. Nah, selanjutnya 3 merupakan tempat injeksi. Dalam pemisahan analit harus dalam bentuk fase uap. Kebanyakan senyawa organik berbentuk cairan atau padatan, sehingga senyawa tersebut harus diuapkan terlebih dahulu. Nah, panas yang terdapat dalam tempat injeksi dapat mengubah senyawa yang berbentuk cairan atau padatan menjadi bentuk uap. Selanjutnya, yang keempat ada kolom. Kolom ini merupakan fase diam dari kromatografi gas ini. Berfungsi sebagai jantung pada kromatografi gas. Nah, kolom yang biasa digunakan ini sangat bermacam-macam bentuk dan sangat beragam. Panjang kolom yang digunakan mulai dari 1 meter sampai 30 meter. Diameter kolom biasanya antara 0,3 mm hingga 0,5 mm. Nah, isi kolom berupa padatan pendukung dari fase diam yang berfungsi untuk mengikat fase diam tersebut. Padatan atau diatomite berupa tanah diatom yang telah dipanaskan atau dikeringkan. Persyaratan pendukung untuk fase diam ini hampir sama seperti tadi yang saya jelaskan, yaitu inert, kemudian kuat dan stabil pada suhu tinggi dan memiliki ruang permukaan yang besar, yaitu sekitar 1-20 meter kuadrat. Selanjutnya ada jenis-jenis kolom dari fase diam dalam kromatografi gas. Ada 3 jenis kolom pada kromatografi gas, yaitu pertama ada kolom kemas atau packing kolom, kemudian ada kolom kapiler atau capillary kolom, kemudian ada kolom preparatif. Next. Yang kelima atau yang terakhir yaitu detektor. Detektor gas kromatografi. Detektor merupakan komponen utama karena dia ini merupakan perangkat yang terletak pada ujung kolom, tempat keluarnya fase gerak yang membawa komponen hasil pemisahan. Nah, pada detektor inilah kita dapat mengetahui hasil dari pemisahan tersebut. Pada detektor terdapat sensor elektronik yang berfungsi untuk mengubah sinyal gas pembawa dan komponen yang terkandung dalamnya menjadi suatu sinyal elektronik yang kemudian akan dibaca oleh detektor tersebut. Baik, saya terima kasih. Saya kembalikan kepada moderator. Baik, terima kasih kepada Raihanul Khairi telah menjelaskan tentang GC tadi. Kemudian selanjutnya, kromatografi fluida superkritis atau disebut dengan SFC akan dijelaskan oleh Nur Ashikin Syakila. Kepada Nur Ashikin Syakila, dipersilahkan. Baik, saya akan menjelaskan mengenai kromatografi fluida superkritis. Jadi, SFC ini merupakan perkembangan dari teknik kromatografi kolom, di mana dalam cara kerjanya itu menggunakan fase gerak fluida superkritik. Jadi pada dasarnya itu perpaduan teknik biji dan juga KJKT dengan mengambil berbagai kelebihan pada kedua teknik kromatografi tersebut. Nah, prinsip dari KLT di mana suatu analit itu bergerak melintasi lapisan fase diam di bawah pengaruh fase gerak yang bergerak melalui fase diam. Jadi semakin polar suatu senyawa fase gerak, semakin besar partisi di dalam fase diam gel silika. Nah,
semakin sedikit waktu yang dibutuhkan fase gerak untuk bergerak menyusuri part, sehingga semakin pendek jarak tempuh senyawa tersebut menaiki part dalam waktu tertentu. Selanjutnya, kromatografi fluida superkritis. Nah, teknik STFC ini dapat menghasilkan pemisahan yang cepat tanpa menggunakan pelarut organik. Berarti SFJ ini dia merupakan teknologi ramah lingkungan. Pada umumnya, teknik SFJ ini digunakan fluida superkritik CO2 yang merupakan hasil samping reaksi kimia yang aman. Nah, sementara gas CO2 ini sendiri telah terakumulasi di udara. Oleh karena itu, teknik SFJ ini tidak menghasilkan lebah bahan kimia baru di alam. Pada jenis polymer sama, efisiensi pemisahan pada FCC lebih baik. Hal ini disebabkan oleh karena tinggi pola teori pada FCC lebih kecil dibandingkan dengan pada KCITA. Menurut teori kromatografi, semakin kecil HETP-nya, maka efisiensi pemisahannya itu semakin baik. Selanjutnya kelebihan SFC dengan GC. Nah, kelebihannya itu dapat menganalisis solut yang tidak menguap, polar, ataupun mudah terabsorpsi. Setelah itu, dia itu dapat menganalisis solut dengan berat molekul yang lebih tinggi daripada yang dapat dianalisis oleh GC. Dapat menganalisis molekul-molekul termolabil, dan juga dia itu dapat menganalisis cuplikan tanpa derivatisasi. Selanjutnya kelemahan dari SFC. SFC ini dia kan merupakan instrumen baru sehingga belum banyak diterapkan, walaupun dia itu bisa dikategorikan mahal. Nah, dia itu tidak mampu dalam mengalokasi senyawa ionik berat atau senyawa sangat polar. Dapat di atas dengan menambah fluida lain sebagai modifier. Selanjutnya, penambahan modifier ini dimaksudkan untuk meningkatkan kelarutan anilin dalam fase gerak, sehingga dengan demikian dia itu dapat meningkatkan selektivitas pemisahan. Nah, bahan organik yang seringkali digunakan sebagai modifier adalah alkohol dan TPT, seperti contohnya itu metanol dan juga propanol. Selain itu ada glikol dan juga ester siklik. Selanjutnya mengenai komponen-komponen yang akan dijelaskan oleh Maisara. Kepada Maisara saya persilakan. Baik, terima kasih kepada Nur Asyikin Syakila telah menjelaskan paparannya. Selanjutnya akan saya lanjutkan dengan komponen-komponennya. Komponen-komponen dari SFC-nya, yaitu pertama tuh ada prinsip kerja, ada alat, ada fase gerak, pompa, pemasukan cuplikan, oven, kolom, serta dengan detektor. Nah, di sini teman-teman bisa lihat yaitu prinsip kerja dari SFC. Ada gambarnya beserta keterangan nomornya. Yang pertama di sini adalah silinder dengan CO2, di mana ini dengan kata lain itu sebuah tabung gitu ya, yang berisi dengan CO2-nya. Kemudian ada pompa HPLC. Pompa HPLC itu yaitu fungsinya itu dia mendorong fase gerak dan sampel masuk ke dalam kolom tersebut. Nah, kemudian ada pressure control unit. Nah, pressure control unit itu dia berfungsi untuk mengontrol tekanan dengan cara mengembalikan semua atau sebagian oli itu ke tangkinya gitu. Apabila tekanan dalam sistem hidrolik batas tekanan itu telah diatur gitu kan. Kemudian ada filter. Nah, filter itulah yang akan memfilter rentang data yang berdasarkan kriteria yang telah ditetapkan. Nah, kemudian ada manometer. Nah, manometer itu fungsinya itu yaitu dia untuk mengukur tekanan udara pada ruangan yang tertutup gitu. Nah, kemudian ada on off valve. On off itu kita tahu ya alat hidup mati gitu untuk mengontrol gitu. Nah, kemudian ada valve injeksinya yaitu valve injeksi itu dapat berfungsi atau dapat berperan atau bertujuan dia itu untuk komponen agar optimal gitu kepada si prinsip kerja SVC ini. Kemudian ada kolom. Nah, kolom ini dia fungsinya itu untuk meneruskan beban aksial dan diteruskan ke fondasi yang akan ditujukan gitu. Nah, kemudian ada restriktor. Restriktor ini yaitu pengontrol si klipnya, dan kemudian ada detektor. Detektor itu adalah alat yang mampu untuk mendeteksi adanya benda-benda tajam gitu dia. Habis itu ada PC. PC itu pasti teman-teman tahu
tahu ya, komputernya gitu yang akan menilai, mendeteksi semua data gitu sampai menghasilkan kurva atau segala macamnya. Kemudian ada plotter. Plotter itu fungsinya itu sebuah perangkat output dia. Yang pertama itu mampu mencetak gambar yang berukuran sebesar gambar arsitek atau engineering gitu. Nah, kemudian ini adalah alat SVC ya, secara spesifiknya dapat teman-teman lihat, ini alatnya. Nah, kemudian pompa dari komponen SVC itu yaitu ada reciprocating pump atau kecepatan tinggi dan kolom terkemas. Habis itu ada shrink pump atau kecepatan rendah dan kolom kapilernya. Dan pemilihan pompa disesuaikan dengan jumlah kolom yang digunakan gitu. Nah, kemudian komponen selanjutnya itu adalah pemasukan cuplikan. Pemasukan cuplikan itu pertama cuplikan itu disuntikkan ke dalam aliran fasa gerak yang mana kemudian fasa gerak itu membawa cuplikan itu ke dalam si kolom tadi. Habis itu ada kolom. Nah, kolom itu terdiri atas dua macam ya teman-teman. Yang pertama itu ada kolom terkemas dan kolom kapiler. Biasanya di komponen kolom ini yang biasa digunakan ya, yang sering digunakan itu adalah kolom terkemas. Nah, kemudian ada detektor. Detektor itu ada 4 di sini. Yang pertama itu ada detektor UV, detektor MSD, detektor ionisasi nyala ya, kemudian ada detektor nitrogen fosfor. Nah, kemudian bila menggunakan detektor FED atau detektor MPD atau detektor MSID itu digunakan interfase itu antara kolom detektor yang mana fungsinya itu menurunkan tekanan kolom menjadi tekanan di atmosfer secara perlahan. Ini baiklah beberapa paparan dari presentasi kami hari ini mengenai tentang GC dan SVC. Semoga teman-teman semua dapat memakluminya dan mengerti. Mohon maaf jika ada salah kata dari paparan masing-masing dari kami. Kami akhiri. Wabillahi taufiq wa hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.